Nah, ketika make, kalau malam-malam apalagi kalau qiyamul lail ya, atau mau salat subuh, mau wudhu, udah dingin, mau wudhu, disiram air kan tambah menggigil mungkin ya. Nah ini nggak usah dicopot hufnya. Meskipun baru bangun tidur ya, kan batal ya. Pas waktunya membasuh kaki, itu nggak usah dicopot. Cukup diusap saja ya. Hadirin sekalian, kita melanjutkan pembahasan yang kemarin, yaitu tentang mengusap khuf ya. Sudah dijelaskan bahwa khuf itu bentuknya sepatu ya bukan, kaos kaki ya bukan ya. Jadi kalau dulu saya pas di Yaman itu ya ada itu ya dijual itu ya. Jadi bahannya itu mungkin kayak kulit kali ya. Jadi kayak kulit yang dibuat jaket itu ya. Jadi seperti itu bahannya. Kemudian dia menutupi mata kaki. Jadi syaratnya dia menutupi mata kaki ya. Kemudian tidak rebes air ya. Kalau kulit kan nggak rebes air ya. Kemudian di dalam fikih itu disebutkan syarat-syarat untuk memakai khuf ya. Memakai khuf yang nantinya diperbolehkan hanya untuk diusap saja. Jadi ini merupakan salah satu keringanan yang diberikan oleh Allah kepada umat Rasulullah SAW. Mungkin kalau di Indonesia jarang kita temukan ya. Ini ditemukan banyak di negara-negara yang cuacanya ekstrim. Jadi khuf dipakai itu untuk melindungi khususnya kaki ya. Karena kan mungkin kaki paling sensitif untuk dingin ya, untuk keadaan dingin. Jadi kayak kalau kaos kaki kan masih tembus. Bahannya kan kalau kaos kaki itu kain ya. Itu masih tembus. Tapi kalau khuf itu lebih kuat, nggak tembus angin gitu ya. Jadi kalau musim dingin apalagi yang ekstrim ya, apalagi mungkin di Saudi yang kadang mungkin di bawah 0 derajat ya. Itu pakai itu ya biar nggak dingin. Nah, ketika pakai kalau malam-malam apalagi kalau qiyamul lail ya, atau mau salat subuh, mau wudhu, udah dingin, mau wudhu, disiram air kan tambah menggigil mungkin ya. Nah ini nggak usah dicopot hufnya. Meskipun baru bangun tidur ya, kan batal ya. Baru bangun tidur. Ketika wudhu, pas waktunya membasuh kaki, itu nggak usah dicopot. Cukup diusap saja ya. Kemarin caranya sudah disebutkan ya, usapnya bagaimana. Jadi cukup diusap bagian atasnya saja. Jadi nggak usah dicopot ya. Tapi ada syarat-syaratnya ya. Syarat-syaratnya sudah disebutkan. Di antaranya khufnya sendiri itu ya. Khufnya sendiri itu harus yang memang bisa untuk digunakan untuk berjalan. Jadi kalau digunakan untuk jalan kayak model sendal ya, itu nggak cepat rusak maksudnya. Nggak cepat bolong. Kalau kaos kaki kan beberapa langkah udah bolong ya. Lama-lama jempolnya udah nongol ya. Nah kalau khuf enggak ya. Tapi kalau di jalan di aspal mungkin ya cepat bolong ya. Kalau dulu kan di padang pasir itu ya, di jalan buat beberapa kilo itu nggak bolong, tetap tahan ya. Itu syarat khufnya. Ada beberapa syarat. Nanti mungkin di kesempatan lain ketika ngaji babnya ya, di bab labsul khuf atau di kajian-kajian fikih ya. Kalau di sini kan sekilas ya, penjelasannya dari hadisnya. Kemudian syarat berikutnya adalah ketika memakai dalam keadaan suci. Jadi sudah punya wudhu ya. Jadi kalau di sini mau dipraktekkan boleh ya. Jadi bukan cuma di daerah yang panas saja. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak mau mempraktekkan, punya khufnya ya. Udah pernah lihat belum khufnya? Belum mungkin ya. Jadi, mungkin kalau di toko-toko Arab ya, atau di condet ada nggak ya? Mungkin ada ya. Kalau salah ada yang bilang di Indonesia ada yang menjual itu. Jadi bentuknya itu kayak dari kulit ya, ataupun kalau bukan kulit ya yang imitasinya itu ya. Kemudian pakai sleting itunya. Pakai rel sleting. Mungkin kalau yang pernah haji umroh mungkin sudah pernah lihat di Saudi mungkin ya. Jadi ketika memakai itu dalam keadaan punya wudhu. Intinya belum batal ya, belum batal, kemudian dipakai. Kemudian ketika mau wudhu nggak usah dilepas, nggak disiram juga ya.
Kalau disiram masuk ke kaki malah becek di dalamnya. Jadi cukup diusap aja. Kalau kaki kan harusnya dibasuh ya. Membasuh itu mengalirkan air ke kaki. Tapi kalau ini cukup diusap. Tangannya kita tempelkan ke air, celupkan ke air atau di keran kita tempelkan, kemudian basah, kemudian diusap ya. Cara ngusapnya kemarin sudah dicontohkan ya. Diusap aja udah cukup. Jadi nggak usah dibasuh ya. Kemudian di dalam hadis-hadis yang setelahnya ini disebutkan berapa lama sih kita diperbolehkan untuk memakai khuf dan tidak melepasnya. Wudunya cukup diusap aja. Pada hadis berikutnya disebutkan wa an Umar radhiyallahu anhu mauqufan, sampai situ kemarin ya. Itu belum. Dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mauqufan, hadisnya hadis mauquf. Hadis mauquf adalah hadis yang disampaikan oleh sahabat tidak menyebutkan Rasulullah. Jadi biasanya kan sahabat menyebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Nah, kalau hadis mauquf, ini sahabat Umar itu mengatakan langsung. Beliau langsung mengatakan hadisnya nanti, fala bisa khufaihi. Oh, berarti itu perkataan Sayyidina Umar. Enggak juga. Enggak mesti ya. Bisa jadi Sayyidina Umar itu pernah mendengar sebelumnya, kemudian ketika menyampaikan beliau tidak menyebutkan Rasulullah. Mungkin karena lupa atau karena mungkin pengen cepat-cepat menyampaikan ya. Itu namanya hadisnya mauquf. Hadis mauquf adalah hadis yang disebutkan oleh sahabat tidak menyandarkan atau tidak menyebutkan Rasulullah SAW. Enggak bilang qala Rasulullah atau sami'tu Rasulullah atau anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, enggak menyebutkan ya. Wa an Anasin, dan dari sahabat Anas marfu'an. Kalau marfu'an itu baru menyebutkan Rasulullah. Jadi kalau ada hadis mauquf, ada hadis marfu', ada hadis maqtu'. Kalau maqtu' itu dari tabi'in. Maqtu' tabi'in mengucapkan, enggak menyebutkan nama sahabat, langsung menyebutkan Rasulullah gitu ya. Itu maqtu'. Kalau mauquf itu yang mengucapkan sahabat, tidak menyebutkan Rasulullah. Kalau marfu mengucapkan sahabat dan menyebutkan Rasulullah. Idza tawaddaa, jika berwudu, fala bisa kemudian memakai khuffaihi, dua khufnya. Idza tawaddaa, jika berwudu seseorang, fala bisa kemudian memakai orang tersebut khuffaihi, dua khufnya. Falyamsah, maka cukuplah mengusap orang tersebut alaihima, atas khufaihi, atas dua khuf tadi yang dipakainya. Wal yusalli, dan salatlah orang tersebut fihima, menggunakan khufaihi, dua khuf tadi. Wala yakhla'huma, dan tidak melepas orang tersebut huma, akan khufaihi, insya'a, jika mau. Illa, kecuali minal janabati, jika terkena janabah, hadas besar. Akhrajahu, meriwayatkan atau mengeluarkan hu, akan hadis siapa? Ad-Daruqutni, Imam Daruqutni, wal Hakim, dan Imam Hakim, wa sahhahahu, dan Imam Hakim mensahihkan hadis tersebut. Jadi tadi syarat untuk memakai khuf yang nantinya boleh cuma mengusap saja, itu ketika memakai dalam keadaan punya wudu. Tapi juga nggak mesti langsung ya, maksudnya setelah wudu harus pakai khuf, nggak langsung, nggak mesti harus langsung ya. Misalkan saya wudu sekarang nih, ya. Kemudian saya baru pakai khufnya jam 11 misalkan ya. Asalkan belum batal ya, dari sekarang sampai jam 11 belum batal, saya pakai khuf. Nah kemudian nanti bisa ketika mau zuhur misalkan ya, adzan tahu-tahu maaf kentut misalkan ya. Nah, wudu kemudian cukup mengusap saja. Jadi itu tadi ya, wudu dulu. Intinya dalam keadaan punya wudu, belum batal. Falisolli, kemudian salatlah dengan menggunakan khuf tadi. Jadi khufnya digunakan untuk salat ya. Salatnya pakai khuf.
Asalkan khufnya suci ya. Khufnya suci. Kalaupun habis nginjek kotoran, ya berarti dibersihkan dulu ya. Dibersihkan dulu. Sebelum wudu berarti ya. Sebelum wudu dibersihkan, kemudian wudu. Nah, pas ngusap itu sudah dalam keadaan suci. Ya. Di sini wala yakhla'huma, dan tidak melepas khuf tadi insya'a, jika mau ya. Artinya ini sunnah ya. Ngusap khuf dan tidak dilepas ketika wudu itu sunnah. Kalau mau. Jadi Bapak Ibu itu boleh milih. Mau dilepas ya boleh. Mau dipakai terus, kemudian ngusap doang ya boleh. Terserah ya. Illa minal janabah, kecuali kalau terkena hadas besar ya. Misalkan tidur ya. Tahu-tahu bangun-bangun basah misalnya. Bukan ngompol ya, tapi basah karena sesuatu ya. Berarti kan hadas besar. Nah, kalau mau mandi maka itunya harus dicopot khufnya. Khufnya dicopot, kemudian mandi besar seperti biasa ya. Jadi boleh mengusap khuf ketika wudu, ngusap saja. Itu kalau batal dari hadas kecil doang. Kalau hadas besar nggak boleh. Wa an Abi Bakrah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abi Bakrah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan beliau adalah merupakan Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, pembantu, atau beliau menganggap dirinya sebagai yang melayani Rasulullah, melayani kebutuhannya ya. Annahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya Nabi rakhasa, memberikan keringanan, siapa Nabi, lil musafir, untuk musafir, salasata ayyamin, 3 hari, walayalihinna, dan malamnya. Walil muqimi, dan orang yang mukim, dan untuk orang yang mukim yang bukan musafir, yauman, 1 hari, walailatan, dan 1 malam. Idza tatahhara, jika bersuci siapa orang, fala bisa, kemudian memakai khufaihi, 2 khufnya, ayyam saha, hendaknya mengusap siapa orang, alaihima, atas 2 khuf tadi. Akhrajahu, mengeluarkan hu, akan hadis, siapa ad-Daruqutni, Imam Daruqutni, wa sahahahu, dan mensahihkan akan hadis siapa Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Khuzaimah. Ini terkait berapa lama sih kita memakai khuf dan diperbolehkan untuk cuma mengusap doang ketika wudu. Untuk musafir, orang yang bepergian, sedang dalam safar ya. Bang Hilal kemarin termasuk ya, safar ke Bandung dan keliling ke seantero Nusantara ya. Itu boleh kalau pakai khuf ya. Selama 3 hari 3 malam. Jadi 3 hari 3 malam boleh enggak enggak nyopot khufnya. Jadi ketika wudu itu cuma diusap saja. Maaf, berarti 3 hari enggak dicopot khufnya, bau dong. Ini dalam keadaan dingin ya. Kalau dingin itu biasanya kan ini dipakai, rukhsah ini itu digunakan kalau dalam musim dingin. Kalau musim dingin ini kan nggak keringatan ya. Jadi nggak bau kakinya, nggak bau jempol ya. Maaf ya. Tapi kalau musim panas biasanya itu nggak dicopot ya, karena gerah juga ya. Kan kakinya pengen dibasuh. Ini kalau dalam keadaan dingin, kakinya nggak pengen kena air ya. Jadi kakinya nggak kena air, yang kena air cuma itunya aja, khufnya aja. Sepatu tipis lah ya, sepatu tipis ya, kalau kita istilahkan lah ya, sepatu tipis. Atau kaos kaki yang tebel. Itu untuk musafir. Walil mukim yaman walilatan. Kalau orang yang mukim, yang nggak bepergian di rumah, itu cuma 1 hari 1 malam. Jadi kalau mau dipraktekkan boleh di rumah ya. Kalau punya khufnya dipakai ya. Abang kok pakai itu? Iya, saya pengen praktek ilmu ya. Kalau nggak dipraktekkan emang nggak bisa ini ya, nggak bisa nyangkol ya istilahnya ya. Masuknya lama ya. Tapi kalau sudah dipraktekkan, insya Allah lama akan teringat terus. Jadi boleh dipraktekkan, pakai khuf, ya. Kemudian wudunya cuma diusap-usap doang. Ya.
Itu sehari semalam, berarti 24 jam ya. Boleh memakai. Misalkan tadi sebelum subuh jam 4:30 pakai ya. Berarti boleh dilepasnya lagi, kemudian wudhunya basuh kaki itu besok jam 4:30 lagi. Pas mau subuh berikutnya itu harus dicopot, wudhunya normal lagi. Kemudian habis itu dipakai lagi, sehari semalam lagi untuk besok lagi ya. Begitu seterusnya. Jadi untuk musafir 3 hari 3 malam, untuk orang yang mukim cuma 1 hari 1 malam. Wa'an Ubay bin Amarah, dan dari sahabat Ubay bin Amarah radhiyallahu anhu, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, beliau tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amsahu alal khufain, apakah saya boleh ngusap pada khufain? Bukan karena dingin ya Rasulullah, saya kedinginan, saya pakai khuf ya Rasulullah, boleh enggak kalau saya cuma ngusap doang? Kata Rasulullah, qala na'am, ya boleh. Qala, tanya lagi sahabat Ubay bin Umarah, yauman, sehari ya Rasulullah? Qala, Rasulullah mengatakan lagi, na'am, sehari ya. Kemudian nanya lagi, istilahnya nawar lagi. Qala, ya Rasulullah, yaumin, 2 hari. 2 hari boleh nggak ya Rasulullah? Rasulullah bilang lagi, qala na'am, ya boleh, nggak apa-apa ya. Kalau untuk kamu nggak apa-apa ya, untuk semua ya maksudnya ya. Qala, nawar lagi sahabat Ubay, salah satu ayam, 3 hari ya Rasulullah, boleh nggak kalau 3 hari ya? Qala na'am, ya boleh ya. Bahkan di hadis ini Rasulullah mengatakan wa masyi'ta, dan boleh lebih ya. Tapi sebentar dulu ya. Hadis ini memang menyebutkan ketika sahabat Ubay itu bertanya tentang berapa hari sih boleh memakai khuf dan cuma mengusap saja. Beliau mengatakan 1 hari Rasulullah boleh, 2 hari boleh, 3 hari boleh, bahkan boleh lebih. Tapi ulama dalam menanggapi hadis ini, para ulama mengatakan bahwa yang masyhur atau yang dipakai itu yang 3 hari. Karena mengatakan bahwa hadis ini, yang hadis yang terakhir, itu hadis yang dhaif, hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Tapi bukan berarti hadis ini itu berlawanan dengan hadis yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kan mengatakan maksimal itu 3 hari. Tapi di hadis berikutnya itu Rasul mengatakan boleh lebih dari 3 hari. Jadi kalau kita lihat sekilas ya, atau kalau orang-orang yang nyinyir dengan Islam, itu gimana sih Rasulullah bilangnya? Gak konsisten. Sekali waktu bilang 3 hari, sekali waktu bilang boleh lebih, terserah malah ya. Jadi kalau di sini nggak dibatasi hadis terakhir ini, wa masyi'ta, dan terserah. Mau dipakai seumur hidup istilahnya ya, boleh, kalau nggak janabah berarti ya. Tapi tadi sekali lagi ulama menanggapi bahwa hadis ini hadis dhaif, tidak dipakai. Kemudian kalaupun ada yang menganggap itu bertentangan dengan hadis berikutnya, maka tidak bisa dikatakan seperti itu. Karena dalam ilmu usul fikih disebutkan bahwa ketika ada 2 dalil yang seakan-akan sepertinya bertentangan ya. Jadi taunya bertentangan karena ilmu kita ya, karena otak kita itu masih cetek ya. Karena otak kita itu belum bisa melihat keseluruhan. Artinya kalau kita bisa melihat keseluruhan, itu nggak ada pertentangan di situ. Oke, dalam usul fikih itu disebutkan ketika ada 2 dalil, 2 hadis, atau bahkan Al-Quran dan hadis, atau Al-Quran dengan Al-Quran. Misalkan ya, ada di dalam Al-Quran ada 2 ayat yang seakan-akan, sepertinya, itu isinya itu bertentangan. Nah di sini contoh dalam hadis ya. Hadis yang pertama mengatakan boleh memakai khuf dan cukup mengusap, nggak dilepas lebih dari 3 hari. Hadis yang lain mengatakan hanya boleh maksimal 3 hari. Kemudian cara nanggapinya gimana? Jadi hadis yang terakhir ini itu adalah masih umum. Kemudian hadis yang kedua tadi yang mengatakan cuma 3 hari itu istilahnya membatasi atau qayyid. Qayyid itu membatasi. Jadi hadis yang mengatakan 3 hari itu kedudukannya seperti penjelas. Menjelaskan hadis yang menjelaskan boleh 3 hari. Artinya disimpulkan
Berarti hasilnya mengusap khuf itu cuma boleh 3 hari. Jadi begitu ya. Jadi dalam usul fikih itu ada beberapa langkah ketika kita menemukan hadis atau dalil ya yang seakan-akan itu bertentangan, maka ada beberapa step. Yang pertama itu kita ngambil semua, jadi tidak menggugurkan satu hadis. Jadi semua hadis dipakai, seperti hadis ini dipakai semua ya. Ini kalam Rasulullah. Semuanya dipakai. Cuma salah satunya itu sebagai hadis yang isinya umum, satunya hadis yang isinya khusus. Nah yang umum ini dikhususkan dengan hadis yang satunya lagi. Jadi begitu. Atau diqayyidi. Rasulullah pernah mengatakan ya bahwa afdol paling baiknya waktu sholat isya itu aslinya ya, itu kalau di dalam hadis itu atamah. Atamah itu sekitar jam 9.10. Bahkan Rasulullah mengatakan ketika beliau keluar dari rumah untuk mengimamin sholat isya, beliau mengatakan laula an asyukku ala umatik, kalau gak memberatkan umatku, inilah waktu yang bagus untuk sholat isya.